Pagi yang luar biasa, kita datang pada Tuhan. Adalah semuanya ini menjadi tuba yang harum buat Tuhan. Mari saudara-saudara, kita angkat roh dan jiwa kita sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Menyembah dan memuji, Allah akan bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah pagi hari ini hanya Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya. Hanya dekat dengan Allah saja hati kita bisa merasa aman. Hati kita merasa tentram jika kita berdoa dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Hanya dekat
jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Haleluya. Pakailah aku Tuhan menjadi alatmu untuk menyelamatkan jiwa yang terhilang. Inilah aku Tuhan, aku di hadapan-Mu Tuhan, bersama dengan segala yang ku miliki. Pakailah aku Tuhan menjadi alatmu untuk menyelamatkan jiwa yang terhilang. Oh, bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang angkat suara bersama. Kita layakan diri. Haleluya, haleluya. Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu? Oh, inilah aku di hadapan-Mu Tuhan, bersama dengan segala yang kumiliki. Pakailah aku Tuhan menjadi alat untuk menyelamatkan jiwa yang terhilang. Sama-sama, haleluya. Bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan penyertaan-Mu di dalam kami memuji dan mendengarkan Engkau. Terima kasih pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan.
Layakan setiap umat-Mu yang datang pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih lawatan pemeliharaan-Mu sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau beri kemampuan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Mari pagi hari ini kita rayakan bersama-sama dengan jemaat kita. Kita angkat suara masing-masing. Kita nyaringkan suara kita hanya untuk Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Yang terbaik Tuhan. Kami kesempatan pagi hari ini dengan indah. Haleluya.
Engkau Allah yang beri sukacita dalam hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu pagi hari ini menjadikan hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Walaupun badai menerjang dalam hidup kami, taufan menerjang dalam hidup kami tetap cinta hanya padamu Tuhan. Kami tetap setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Allah. Terima kasih Engkau Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan. Tetap cinta. Amin. Haleluya. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Angkat suaramu bersama-sama. Ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia. Bersama-sama kita angkat hati kita untuk mencintai apapun yang terjadi, setia kepada Tuhan, setia dalam hidup ini. Haleluya. Tuhan layakkan kami semua. Kami mau tetap mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan. Suara bersama-sama katakan, ku tetap cinta.
Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar juga kita akan mendengar renungan kebenaran firman Allah. Untuk itu sebelum kami mendengar firman Allah, mari kita buka hati, siapkan hidup kita, masing-masing berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pagi hari ini, mengucap syukur sepanjang malam Bapa sudah melindungi kami, menolong kami, memberkati kami. Kami boleh istirahat di bawah hadirat-Mu dan kami bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan baru Bapa sediakan dalam hidup kami. Dan sebentar buka hati kami Bapa, buka telinga rohani kami, kalau kami akan mendengar firman-Mu pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, melalui kuasa-Mu sendiri, sehingga kami dibuat mengerti akan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Urapan-Mu turun atas kami, mengurapi kami yang bicara maupun umat-Mu yang mendengar, sehingga semua dibuat mengerti karena kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Pagi hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Silakan. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Demikian persiapan terangkatnya Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tujuan daripada terangkatnya Yesus naik ke surga sebagai bukti bahwa Dia adalah Allah yang hidup. 40 hari setelah mereka bangkit dari antara orang mati, lalu mereka berkeliling dunia ini untuk meneguhkan janji Bapa yang Bapa sudah berikan kepada rasul-rasul dan murid-murid yang lain. Janji ini diberikan supaya membuktikan bahwa Dia adalah Allah di atas segalanya. Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh menampakkan diri dan memberikan janji-janjinya supaya pada saat
murid-murid ditinggalkannya, mereka tidak takut, mereka tidak kecewa, dan mereka tidak sedih hidup di dalam dunia ini, karena Dia berjanji akan datang kembali. Semua berhimpun di kota Galilea, dan di sanalah terjadi mujizat yang luar biasa. Terjadi kegerakan yang luar biasa Yesus kerjakan di depan murid-muridnya. Sementara dia makan bersama-sama, maka Yesus melarang untuk mereka meninggalkan Yerusalem, untuk mereka tetap tinggal di sana, karena Dia akan mencurahkan Roh-Nya bagi semua orang yang menantikan Dia di Galilea atau di Yerusalem. Bapak Ibu sekalian, apakah gunanya Roh itu dicurahkan bagi murid-muridnya? Maka kita akan lihat janjinya dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 28. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita lebih jelas dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Itu maksud Roh dicurahkan di dunia ini. Roh melihat kelemahan dan kelebihan setiap manusia. Manusia hanya melihat yang nampak, tetapi Roh akan membantu kita untuk memperjelas apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Dalam Matius pasal yang ke-10 ayat pertama. Tiap-tiap manusia memiliki 3 hal di dalam kehidupannya yang Yesus tanamkan bagi tiap-tiap muridnya. Di sana Dia berikan 3 kuasa kepada tiap-tiap muridnya. Yang pertama adalah kuasa untuk mengusir segala roh jahat. Roh jahat yang selalu mengganggu perjalanan hidup manusia. Yang kedua, Tuhan memberikan kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit. Yang ketiga, Allah memberikan Roh untuk mengatasi setiap kelemahan kita masing-masing. Roh Kuduslah yang tahu tiap-tiap kelemahan kita. Manusia kadang-kadang tidak memahami kelemahan yang mereka miliki. Itulah gunanya Roh Kudus dicurahkan bagi kehidupan manusia. Dan selain itu, Roh memberikan kemampuan untuk kita melihat kelebihan Allah dengan Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Roh yang disiapkan untuk membantu setiap kelemahan kita, khususnya saat-saat kita berdoa. Sering kita ingin berdoa, tetapi tidak tahu bagaimana kita caranya berdoa. Sering kita ingin berdoa, tetapi tidak
pernah berjumpa dengan Tuhan karena tidak ada yang menolong, tetapi oleh anugerah, kemurahan yang Allah berikan, Allah memelihara kita secara jasmani, Allah juga siap membantu kita saat-saat kita berdoa, sehingga tidak ada yang sulit kita berdoa bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kita untuk ketemu Tuhan. Karena ada Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri yang dijanjikan untuk membantu setiap kelemahan kita. Itu membuat kita tetap semangat berdoa, semangat untuk mencari Tuhan, dan semangat untuk menerima janji-janji Tuhan yang Dia janjikan kepada kita. Lebih daripada itu, ayat 27 tadi, di sana dikatakan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Tugas kewajiban yang diberikan kepada murid-muridnya yaitu berdoa buat orang-orang kudus. Itulah merupakan tugas utama dalam setiap kehidupan rasul-rasul atau setiap kehidupan kita orang yang percaya. Kita setelah yaitu dapat pertolongan oleh Roh Kudus, maka kita tidak selalu berdoa hanya untuk diri sendiri, hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi Allah memberikan kewajiban bagi kita masing-masing, yaitu mendoakan sesama umat, mendoakan sesama hidup kita, mendoakan sesama, yaitu bagian dari anggota tubuh kita, yaitu kehidupan orang-orang kudus, orang-orang yang dipersiapkan untuk bertemu dengan Tuhan, orang-orang yang dipersiapkan untuk menerima janji Tuhan, supaya masing-masing mendapat kekuatan yang daripada Tuhan dan mengerjakan pekerjaan dengan yakin bahwa Allah turut bekerja di dalam ayat yang ke-28 tadi. Kita pastikan, kita enggak perlu takut, kita enggak perlu khawatir, karena ada Allah yang di samping kita, ada Allah yang berdoa melalui kita untuk saudara-saudara kita, supaya keyakinan kita, pengetahuan kita yang dipimpin oleh Roh Kudus itu tidak ragu bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, umat Tuhan yang dikasihi oleh Allah, marilah kita mulai praktekkan apa yang Allah percayakan kepada kita. Karena kita sendiri tahu Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Allah turut bekerja untuk meneguhkan tiap-tiap umat pilihan Allah, supaya kita semua melaksanakan tugasnya Tuhan dengan penuh sukacita, penuh mujizat, penuh keajaiban yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu pesan saya, janganlah ragu, kita menjalani atau menjalankan tugas Tuhan, yaitu memberitakan kebenaran firman Allah, memberitakan janji-janji Tuhan yang Tuhan pernah berikan kepada kita sekalian. Dan janji itu bukan janji yang mengecewakan, tapi janji yang pasti, janji yang tidak lama kemudian digenapi oleh kuasanya sendiri, dan kita bisa melihat kenyataan, kita bisa melihat kuasa Tuhan yang Dia janjikan atas hidup kita sekalian.
Demikian renungan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.